Salam Rahayu. Sugeng rawuh para kadang, kita kembali berjumpa dalam akun YouTube Cagat Alit. Dan kami ingatkan kembali kepada para kadang untuk tidak lupa subscribe dan tekan tombol lonceng, supaya kemudian hari para kadang bisa menerima notifikasi dari akun YouTube Cagat Alit. Dan banyak sekali konten yang bisa kita lihat, ada Sinau Cagat Alit, Mataram Binangun, Kesaksian Sabdo Palon, dan lain sebagainya. Ya, Pak Ratio, sebelum pemaparan ini dimulai, jadi kan pada kesempatan Sinau Cagat Alit ini kan suasananya agak beda-beda ya. Kita berada di satu tempat yang berbeda, lalu beralih ke tempat yang berbeda. Pak Ratio, barangkali bisa memperkenalkan lebih dahulu kita ada di mana sih dan apakah ada sejarah penting dari tempat ini? Terima kasih Mas Radian dan selamat bertemu lagi para kadang. Jadi pada kesempatan tayangan ini kita berada di tempat situs Mangir Wonoboyo, sedangkan yang berada di lingkungan kita ini adalah lingkungan di mana di sini terdapat sebuah situs batu pondasi yang itu menjadi tempat salah satu soko guru yang dulu dipakai untuk dampar atau lenggahnya Ki Ageng Mangir. Nah, di tempat inilah sesungguhnya ini keraton masa lalu yang masih berhubungan dekat secara sejarah dengan kerajaan Majapahit, Mas Radian. Karena kalau misalnya dilihat dari sini banyak situs itu juga masih menggunakan batu bata, karena memang salah satu ciri khas dari Majapahit itu ya memang ada bata eksposnya, yang itu juga sesungguhnya itu mempunyai filosofi yang mendalam, tapi tidak dalam rangka kami itu untuk mengungkap makna tentang arsitekturalnya, tetapi di sini saya lebih cenderung memaknai tempat ini sebagai tempat pasujarahan, tempat yang mempunyai nilai-nilai yang sangat luhur, di mana kita sebagai generasi muda, generasi yang akan meneruskan bangsa ini, bisa mengingat para pepundhen kita yang dulu sempat berdiam di sini, merencanakan yang terbaik untuk bangsa ini. Jadi itu Mas Radian. Ya, terima kasih Pak Ratio. Nah, sekarang kita akan kembali kepada pembahasan selanjutnya Pak Ratio, dan ini masih berkaitan dengan roh ego itu sendiri. Ini saya mulai dengan cerita singkat saja yang barangkali bisa menjadi gambaran untuk para kadang. Kalau dalam pemahaman bahasa Jawa itu ada ungkapan Nora Eling Purwodo Sino. Jadi itu sebenarnya kalau kita lihat secara harafiah, dia itu tidak tahu arah. Jadi tidak tahu apa yang selayaknya aku harus lakukan, ke sana atau ke sini atau bagaimana. Dan itu ternyata kalau kita resapi lebih dalam, Nora Eling Purwodo Sino itu nanti bisa berkaitan dengan suatu hal yang disebut dengan prinsip. Dan dalam prinsip itu masing-masing orang pasti memiliki setiap prinsip dan pasti memiliki suatu benefit atau suatu kegunaan dalam kehidupan itu tersendiri. Dan terkadang orang itu tidak memiliki prinsip yang kuat, dan akhirnya dalam melakukan dharma kehidupan terkadang terjadi suatu kebingungan. Nah, fenomena Nora Eling Purwodo Sino dari pandangan Cagat Alit bagaimana Pak Ratio? Terima kasih Mas Radian, pertanyaan yang sangat menarik, dan ini sangat-sangat terhubung di mana kita masih di dalam satu pembahasan roh ego. Ya, kalau saya simpulkan kalimat yang dari Mas Radian tadi itu lebih banyak menggambarkan sebuah prinsip di dalam kehidupan atau sebuah pendirian di dalam diri manusia. Sebab kalau seseorang itu hanya hidup sekedar hidup, dia tidak punya prinsip, tidak punya pendirian di dalam menjalankannya, tentu saja seperti orang yang leyang, kabur kangenan, mubat mabit. Nah, jadi peristiwa-peristiwa itu sesungguhnya bagian peristiwa di mana seseorang atau manusia itu mengalami
masalah di dalam kepribadian. Ya. Sedangkan kepribadian sendiri ini kan berasal dari proses roh ego, sehingga memang kita harus memahami di dalam roh ego itu sendiri itu ternyata mempunyai banyak lampah, mempunyai banyak peristiwa yang kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak bisa menjaga, merawat dan melindungi seperti tayangan sebelumnya, kita bisa terjebak ke dalam situasi diri kita yang itu tidak mempunyai prinsip apa-apa. Jadi urip itu mek waten glinting. Jadi hidup itu tanpa pendirian dilakoni sak cukupe. Sehingga seperti tadi Mas Redian mengatakan bahwa salah satu tugas dan kewajiban kita hidup di dunia itu adalah berdharma. Nah, orang yang tidak punya prinsip, tidak punya pendirian tentu saja akan kesulitan menjalankan dharma kebaikan itu di dalam kehidupannya. Nah, kita mencoba untuk mengetahui satu persatu sesungguhnya apa itu kepribadian itu. Jadi kepribadian itu kan sesungguhnya adalah sebuah sikap di dalam diri kita itu yang melatar belakangi dari setiap laku kita. Nah, dan ini jelas tidak tampak, tidak bisa disentuh dan tidak bisa didumuk di situ. Karena sikap inilah buah dari roh ego. Itu kepribadian kita. Jadi akan menunjukkan sebuah karakter di dalam diri kita. Karakter ini nanti sambungannya dengan jiwa. Ada jiwa yang penuh kepedulian, ada jiwa yang penuh kasih, ada jiwa yang lemah lembut, ada jiwa yang dipenuhi dengan rasa keadilan. Nah, itu banyak-banyak. Tetapi pada saat kita itu ingin membahas mengenai pendirian. Nah, pendirian ini hasil dari sebuah proses di mana seseorang itu di dalam lampah kehidupannya itu mengalami sebuah peristiwa. Sama seperti kemarin saat kita membahas masalah kepribadian ganda. Nah, jadi di sini pun yang namanya pendirian itu bisa bertumbuh. Nah, dan juga bisa mungkret, artinya bisa tumbuh menjadi baik dan bisa alum, bisa menjadi lama-lama hilang karena pengaruh lingkungan kita. Nah, maka di dalam kehidupan ini seyogianya bahwa setiap orang, setiap manusia itu selain mempunyai kepribadian itu harus mempunyai pendirian, harus mempunyai prinsip yang kuat, sehingga di sana seseorang itu di dalam lampah lakunya itu jelas terang terwoco saat dia itu mengikuti Gusti, ya dia mengikuti Gusti. Jangan dicampur adukkan saat kita menembah Gusti tapi pikiran kita kadonya. Nah, jadi kita harus benar-benar nyalahke saat kita itu hidup di dalam duniawi, ya monggo silahkan. Mungkin urusan kewajiban dengan Gusti mungkin sisihke dulu, tapi bukan berarti dihilangkan atau dilupakan, supaya tidak kesandung lan keserimpet di dalam menjalankan kewajiban ini. Ya, jadi saat kita menjalankan tugas keduniawian kita, ya ngabekti kita, rasa hormat, rasa takwa kita pada Gusti itu dijadikan intisari di dalam setiap perilaku kehidupan kita. Maka orang yang seperti itu menyimpulkan bahwa setiap kegiatan kita di dalam kadunian ini adalah sebuah laku ibadah. Nah, lalu setiap orang yang ingin nyawiji dengan Gusti, ya jangan sekali-kali membawa pikiran kaduniannya itu untuk sowan di sana, karena menjadi tidak pantas, menjadi tidak baik. Nah, misalnya seperti itu. Kadang banyak contoh di tengah masyarakat, Mas Redian dan Koro Kadang, peristiwa seperti ini. Misalnya ada seseorang itu yang di dalam hidupnya itu banyak mengalami peristiwa pasang surut, ya. Kebetulan peristiwa sedih misalnya.
atau peristiwa kehilangan. Selalu di dalam ranah seperti itu manusia selalu ingat pada Gustinya. Benar-benar rumangsa kepengin mendekat sedekat-dekatnya dengan Gusti, lalu menyampaikan sebuah ungkapan, bahkan protes sekalipun berada di sana dengan Gusti. Nah, segala urusan kebatinannya dicurahkan, disampaikan kepada Gusti. Itu pas baru mengalami situasi peristiwa sedih, peristiwa kehilangan, sehingga dia sendiri itu rumangsa kepengen cedak sama Gusti. Tetapi suatu ketika orang tersebut itu kasinungan bondo, kasinungan barangan kadonyan, hidupnya itu dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan dunia. Ya, tatkala itu orang itu bisa lupa dengan Gusti. Dia lebih asik berkecimpung entah di dalam urusan kadonyan seperti itu. Nah, bahkan untuk menjalankan kewajiban untuk menembah di sana pun juga bisa juga tidak ingat. Misalnya ada orang yang Muslim itu jadi lupa sholat, yang Kristen Katolik lupa ke gereja, yang Hindu Buddha lupa terhadap kewajibannya untuk sembahyang di tempatnya. Karena apa? Justru disibukkan dengan kesenangan-kesenangan yang itu menjadi sesuatu yang sesungguhnya merusak. Nah, maka di dalam pembahasan ini sesungguhnya itu di dalam roh ide itu memang ada beberapa permasalahan yang harus kita perhatikan. Pada tayangan terlebih dulu itu ada kepribadian ganda. Di sini pun juga ada permasalahan yang lainnya, yaitu kepribadian yang tidak mempunyai pendirian. Artinya tidak mempunyai prinsip dalam hidup. Nah, artinya apa di sini? Pada saat kita ngabekti dengan Gusti pun juga miyar-miyur, nyok-nyok gitu loh, sok kadang gitu loh. Itu pun dalam peristiwa suasana hati kita kalau pas. Nak pas lagi kangen ya kepengen sembahyang, nak ora ya bener-bener lupa, Mas Redian. Maka peristiwa ini sesungguhnya peristiwa yang merusak perjalanan rohani manusia, peristiwa yang merusak hubungan kita dengan Gusti. Nah, ciri-cirinya pun sesungguhnya kalau Mas Redian dan Poro Kadang itu suka mengamat-amati di lingkungannya, banyak di sekitar kita itu yang mengalami orang yang mempunyai kepribadian utuh, ya, sehat meger-meger, ya, bicaranya itu bisa panjang lebar, ya, cahyonya itu semlorot, ya, tetapi orang tersebut terlihat di dalam sikap kehidupannya. Saat dia sedih, walah dia biang-biung, cek disambati Gusti. Nah, tetapi saat dia senang, tidak ada yang dipikirkan. Adanya hanya mensyukuri karena merasa kesenangan yang dia capai itu adalah hasil perjuangannya sendiri. Merasa bukan karena campur tangan Gusti. Sehingga disitulah manusia itu menjadi lupa, menjadi tidak baik secara hubungan dengan Gusti. Nah, ini peristiwa ini saya yakin di masyarakat banyak. Peristiwa ini juga saya yakin itu juga dialami oleh Poro Kadang yang sregep sekali sembahyang. Itu masih suka menjalani hal yang seperti ini. Tetapi ini saya ingin berbagi pada Mas Redian, Poro Kadang. Jadi sikap miyar-miyur, sikap tidak punya pendirian ini adalah sesuatu yang tidak baik, ya, sesuatu yang harus segera disudahi supaya kita ini menjadi manusia-manusia yang selalu siap kapan saja Gusti itu memberikan dawuh atau memanggil kita setelah kita selesai dengan peran kita. Dan kita tidak tahu itu ranahnya Gusti, kita tidak usah mencoba untuk mengais-ais, mengorek-orek rahasia itu. Yang jelas di dalam ajaran Jagat Alit
kita selalu diajarkan untuk ngulawentah. Apa yang digulawentah selain jasmani kita juga ada roh. Nah, roh kita itu dari sekian banyak itu ada salah satunya itu roh ego. Roh ego itulah kalau kita memahami, bisa mengerti dengan jelas, kita akan menjadi terbentuk pada kehidupan karakter manusia yang sungguh-sungguh itu direncanakan oleh Gusti sendiri. Jadi manusia-manusia yang utuh, bukan manusia-manusia yang hanya sekedar urip, manusia-manusia yang bisa bersenang-senang, tetapi tidak siap dengan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Itu gambarannya seperti itu Mas Radian. Lalu juga pernah ada yang menanyakan ke saya suatu ketika itu, apakah hal ini kalau dikatakan ini sesuatu yang tidak baik, apakah bisa sembuhkan? Sekali lagi, peristiwa ini tidak bisa disembuhkan, Mas Adia, karena ini menyangkut peristiwa yang ada di dalam diri kita yang tidak tersentuh. Jadi kalau mungkin ini urusan daging, mungkin bisa disembuhkan karena ada obat, ada sesuatu yang bisa menyembuhkan bagian-bagian sel kita. Tetapi karena ini rohani, jadi selama ini tidak ada obat yang jelas, tidak ada obat yang sangat-sangat mujarab untuk menyembuhkan. Maka kenapa pada tayangan kemarin saya menjelaskan kepribadian ganda itu tidak bisa disembuhkan, tetapi hanya bisa dipulihkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Pulih ini di dalam bahasa Jawa sesungguhnya mengartikan bahwa mulih kembali. Ya, jadi dipulihkan itu dikembalikan. Nah, tetapi di situ harus dibarengi dengan kewajiban kita sebagai manusia yang sadar akan jagat alit. Itu menjaga, merawat dan melindungi roh kita, karena tidak punya pendirian itu, tidak punya prinsip ini bagian dari peristiwa roh. Saran saya mungkin Poro Kadang dan Mas Radian barangkali punya sahabat atau sanak saudara yang mempunyai gambaran yang seperti itu tadi, memang harus didekati, dirangkul, karena itu upaya kita untuk mengasihi dia, upaya kita itu untuk peduli dengan sesama kita, supaya orang itu bisa kembali kepada tuntunan yang benar, kembali kepada tuntunan budi yang baik, kembali kepada Gusti di dalam diri kita. Itu yang menjadi harapan di dalam lampah jagat alit. Nah, memang di sini kita tidak hanya bisa mengerti apa saja yang terjadi saat kita tidak mampu menjaga, merawat dan melindungi roh itu. Tetapi siapapun, entah itu Mas Radian, entah itu Poro Kadang yang mendengarkan wedaran ini sudah menjadi tugas dan kewajiban panjenengan untuk ikut terlibat di dalam misi penyelamatan umat. Artinya dengan hanya sekedar mengingatkan seseorang, mengingatkan manusia akan pentingnya pendirian kita terhadap Gusti itu menjadi laku dan dharma yang baik di dalam hidup ini. Begitu Mas Radian. Terima kasih Pak Ratio atas penjelasannya dan sangat menarik sekali Poro Kadang. Dan saya teringat dengan apa yang disampaikan Pak Ratio dalam playlist Mataram Binangun, bahwasannya ada suatu pemahaman mengenai Molimo, dan ternyata Molimo ini yang membuat banyak orang menjadi miar-miur seperti itu, dan banyak sekali yang sudah kita dengarkan bersama dari Pak Bagus Ratio. Sekali lagi terima kasih, dan kami ingatkan kembali kepada Poro Kadang untuk tidak lupa subscribe dan juga tekan tombol lonceng, supaya kemudian hari Poro Kadang bisa menerima notifikasi dari akun YouTube Jagat Alit. Matur nuwun, mugi rahayu.